rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya atas nikmatnya. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di majelis yang kita harapkan keberkahannya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima amal-amal kita di bulan Ramadan kemarin ya. Amin. Di antara tanda diterimanya amal kita di bulan Ramadan, kata para ulama, an yuwaffaqal 'abdu lil 'amali ba'dal 'amal. Ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal setelah beramal. Kemarin kita beramal di bulan Ramadan. Tanda diterima amal kita di bulan Ramadan adalah kalau kita lanjut beramal setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita ngaji, maka setelah Ramadan kita ngaji lagi. Nah, kalau berhenti ngaji, ini tanda bahwasanya amal ngajinya di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebagai muqaddimah pada pertemuan pertama ini setelah Ramadan, kita ada satu hal yang perlu kita ingat dan kita jadikan prinsip ya untuk muhasabah. Apa itu? Pentingnya menjaga amal yang sudah kita lakukan. Ya. Jangan sampai kita itu seperti kantong bocor. Kantong bocor, kita isi kantong, tidak kita tambal bocornya, ya. Ternyata tanpa kita sadari, sudah capek-capek kita isi, setelah kita buka isinya, tidak ada isinya. Kenapa? Karena bocor, hilang di tengah jalan. Jangan sampai kita lelah beramal, sudah beramal banyak di bulan Ramadan, puasa, tarawih. Setelah tarawih nanti qiyamul lail lagi, khatam Al-Quran, Masya Allah. Ya. Iktikaf, ada di antara kita insya Allah ada yang iktikaf, bahkan ada yang umrah mungkin di bulan Ramadan, Masya Allah. Ya. Bayar zakat, Masya Allah. Tapi setelah Ramadan ternyata tidak ada hasilnya. Nguap semua, hilang. Ya. Menjaga pahala amal kita itu tidak kalah penting daripada amal itu sendiri. Bahkan lebih penting. Ya. Jangan hanya semangat kita itu beramal yang banyak, tapi tidak kita jaga amal yang sudah kita lakukan itu, jangan sampai hilang. Ya. Sekali lagi prinsipnya, menjaga amal kita yang sudah kita lakukan, menjaga pahala amal itu lebih penting daripada menambah amal. Ya. Menambah amal. Kita jangan sampai semangat kita menambah. Ternyata kantong bocor. Nah, apa yang menyebabkan kantong bocor itu? Ada dua di sini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ar-riya, dan yang kedua adalah al-ujub. Al-ujub. Riya. Pamer amal. Ingin amal dilihat atau ingin disanjung, ingin dapat kedudukan. Ingin dipuji, ingin dapat dunia melalui amal yang kita lakukan. Itu riya. Adapun ujub, bangga setelah beramal. Bangga, saya sudah khatam 3 kali kemarin. Saya sudah bayar zakat harta kemarin di bulan Ramadan. Semua zakat harta keluarga saya kumpulkan, saya bayarkan di bulan Ramadan. Insya Allah pasti saya masuk surga. Ini bangga dengan amal. Ini penyakit ujub. Ujub ini juga bisa membatalkan amal yang sudah kita lakukan. Na'udzubillah. Dan ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. 2 hal ini. Riya dan ujub. Riya dan ujub. Ala ukhbirukum, kata Rasulullah SAW.
bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang paling aku takutkan melebihi ya fitnah al-masih ad-dajjal. Jadi ada sesuatu yang lebih menakutkan bagiku, kata Rasulullah SAW, menimpa kalian daripada fitnah dajjal itu sendiri. Apa itu? Asyirkul khafi, kata Rasulullah SAW. Yang paling ditakutkan oleh Rasulullah menimpa para sahabat. Ini para sahabat ini yang ditakutkan. Kita tahu para sahabat kelas imannya jauh di atas kita. Kendati demikian Rasulullah takut. Asyirkul khafi ini menimpa para sahabat. Syirik yang samar. Syirik yang samar. Rasulullah mencontohkan an yakumar rajulu fayusalli. Contohnya ketika seseorang dia berdiri salat, fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Ya, di tengah-tengah salat dia jadi imam misalkan, dia merasa makmumnya banyak ini. Oh sudah, oh Masya Allah ada 3 saf kayaknya di belakang ini. Di tengah salatnya di situ dia riya. Ya, dia buat-buat, dia perindah-perindah salatnya. Seakan-akan dia khusyuk padahal tidak khusyuk. Seakan-akan dia nangis padahal tidak nangis. Ini riya yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini membatalkan amal. Percuma amal yang banyak itu. Karena itu nanti di akhirat akan dipampangkan oleh Allah, kemudian dijadikan seperti debu yang bertebangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti orang-orang yang seperti itu semua pahalanya itu dikumpulin, dikasih lihat oleh Allah. Ini pahala salatnya, pahala qiraat Al-Qur'an, pahala puasa, seperti gunung. Faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian tiba-tiba dijadikan seperti debu yang bertebangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu akibat riya. Kenapa riya ini lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW daripada fitnah dajjal? Karena 2 alasan. Pertama, fitnah dajjal itu tidak akan ditemui oleh semua orang mukmin. Yang bertemu fitnah dajjal paling orang-orang mukmin nanti di akhir zaman saja. Tapi kalau fitnah riya, penyakit riya ini menimpa semua kita. Tidak pandang bulu. Ya. Itu makanya lebih ditakutkan fitnah riya ini oleh Rasulullah SAW daripada fitnah dajjal. Kalau fitnah dajjal hanya menimpa sebagian nanti sebagian orang nanti di akhir zaman. Boleh jadi kita tidak akan ketemu. Boleh jadi kita lebih dulu meninggal. Dan yang kedua, ya, orang-orang saleh, orang-orang berilmu insya Allah selamat dari fitnah dajjal. Dengan ilmunya, dengan kesalehannya, selamat insya Allah. Tapi kalau yang namanya fitnah riya, justru orang saleh, orang berilmu ini paling rentan. Paling rentan dengan fitnah riya. Ya. Orang-orang saleh misalkan yang rajin sholat malam, rajin mengkhatamkan Al-Quran, ya, masuk bisikan dalam hatinya. Akhirnya dia ceritakan amalannya. Alhamdulillah, Ramadan kemarin, Alhamdulillah, ya tidak banyak sih saya khatam Al-Quran, baru 2,5 kali. Ya. Tapi di situ dia sudah riya. Ya. Oh saya Alhamdulillah 3 kali. Akhirnya lomba-lomba banyak-banyakan. Bukan mengkhatamkan Al-Qur'annya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kemarin setelah Alhamdulillah dapat sholat tarawih. Malamnya lagi saya sholat qiyamul lail. Ya. Sholat tarawih bersama Imam Fulan, qiyamul lail di masjid Fulan bersama Imam Fulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia bilang, tapi padahal dalam hatinya dia riya. A'udzubillah. Ya. Alhamdulillah kemarin saya dapat iktikaf full. Ya. Ada teman saya itu hanya 5 hari dia bisa iktikaf.
Dia bilang alhamdulillah, tapi padahal maksudnya ria. Ini hangus, pahala iktikafnya hangus. Pahala khatam Al-Qur'annya hangus. Pahala qiyamul lailnya hangus. Ini yang kita maksud tadi itu kantong bocor tadi itu. Ya, kantong bocor. Na'udzubillah. Orang-orang berilmu juga paling rentan kena fitnah riya ini. Para ustadz, jangan pikir enak jadi ustadz, paling bahaya dia kena fitnah riya ini. Apalagi yang paling banyak pengikutnya, paling banyak followernya, ya, paling banyak yang ngasih like itu, paling besar ujian dia dalam masalah ini. Alhamdulillah. Makanya paling enak itu jadi hamba Allah yang tidak kelihatan, tidak dikenal. Hamba Allah yang at-taqiyul khafi, itu paling dicintai oleh Allah. Hamba Allah yang bertakwa tapi dia samar, tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau fitnah riya ini sangat rentan menimpa orang berilmu dan orang yang soleh apalagi. Sebaliknya, kalau fitnah dajjal ini insya Allah tidak akan mempan menimpa orang berilmu dan orang soleh. Disebutkan dalam beberapa riwayat, orang yang berilmu itu nanti bisa membedakan, ya, mana Allah yang asli Tuhan kita dengan Tuhan palsu, Dajjal. Karena nanti Dajjal mengaku jadi Tuhan. Karena orang berilmu, dia tahu berdasarkan hadis Rasulullah, ciri-ciri Dajjal buta sebelah matanya. Di sini ada tulisan kafir, kafara. Dia bisa bedakan dengan ilmunya. Ya. Tapi yang namanya fitnah riya ini justru paling keras menimpa orang berilmu dan orang saleh. Nah, dua alasan inilah yang menjadikan Rasulullah paling takut dan lebih takut fitnah riya ini menimpa para sahabat beliau daripada jika mereka bertemu dengan Dajjal. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis, penyakit riya ini ganas sekali. Diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti serigala yang lapar. Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Kalau ada dua serigala yang lapar kemudian dilepas di sekawanan kambing, ini serigala lapar nih, dua. Dilepas di sekawanan kambing, kita tahulah seperti apa kejadiannya. Pasti bakal ganas sekali, dia akan memangsa kambing-kambing tersebut. Nah, orang yang ambisi kepada dunia dan orang yang ambisi mendapatkan kedudukan dalam masalah agama, ya, pingin dituan gurukan, pingin selalu dijadikan imam, ya, pingin selalu dia saja yang mau didengar dalam urusan agama, ya, pingin selalu ditanja untuk untuk memimpin doa misalkan, syaraf lidini. Ini jauh lebih merusak daripada dua serigala yang lapar tadi, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man samma'a samma'allahu bih. Siapa yang sum'ah, beribadah, sum'ah maksudnya dia beribadah kemudian dia umumkan ibadahnya. Dia ingin supaya orang dengar. Tadi malam dia sudah qiyamul lail, tadi malam dia sudah mengkhatamkan Al-Quran, dia sudah iktikaf, segala macam, ya. Tadi malam dia sudah berinfak sekian-sekian. Dia ingin orang mendengar itu. Nah, nanti aibnya ini akan dibongkar oleh Allah di akhirat. Waman yura'illahu bihi. Siapa yang riya ketika di dunia, dia ingin amalannya dilihat orang, nanti Allah akan perlihatkan kebusukan niatnya itu nanti di akhirat. Ya. Karena pada hakikatnya orang yang riya beribadah bukan karena Allah, dia sudah menipu orang-orang beriman. Ya.
Dia gambarkan dirinya jadi orang soleh, orang berilmu, padahal tidak. Dia gambarkan dirinya beribadah karena Allah, padahal tidak. Dia beribadah karena pujian manusia. Nah, ini dia menipu padahal. Pada hakikatnya dia telah menipu. Nanti dia akan ditipu di akhirat. Didatangkan pahalanya, ini pahala qiraatmu, ini pahala tahajudmu, ini pahala puasamu, pahala sedekahmu dikumpulin. Tiba-tiba setelah kumpul, setelah dia tertawa, senang, tiba-tiba dijadikan seperti debu yang berterbangan. Nanti di akhirat dia juga akan diperlakukan yang sama. Itu maksud dari hadis ini. Man sam'a Allahu bih, wa man yura'i Allahu bihi. Ya. Dan nanti orang yang riya, dia akan disuruh cari pahala kepada orang yang menjadi tujuan riyanya. Ya. Makanya wajib kita berupaya untuk menghindari penyakit ini, jamaah sekalian. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'anis syirk." Aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling tidak butuh kepada sekutu, apalagi dalam urusan ibadah, tidak butuh. Ya. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang ketika di dunia beramal, ya, bukan karena aku, dia mempersembahkan sebagian kecil amalnya, jangankan seluruh amal, sebagian kecil saja dia tujukan atau dia peruntukkan untuk selain Allah atau karena selain Allah, taraktuhu wa syirkahu. Saya tinggalkan dia, ya, bersama tujuan dia dalam beribadah. Bahkan dalam riwayat yang lain disuruh dia fatlub minhu ats-tsawaba. Silakan kamu cari pahala sama orang itu. Misalkan dia beribadah, ya, misalkan nyumbang di masjid musholla supaya dapat kursi jabatan atau supaya dapat kedudukan politik misalkan. Nanti di akhirat disuruh cari pahala ke orang-orang yang milih dia. Sana cari pahala sana sama orang-orang yang nyoblos buat kamu gitu. Kira-kira seperti itu. Siapa yang beribadah karena bosnya, disuruh nanti cari pahala ke bosnya. Dan bosnya tidak bisa memberikan pahala sedikit pun. Ya. Itu riya. Ujub ini lebih berbahaya lagi. Ujub ini juga bisa menghanguskan atau membatalkan amal yang sudah kita lakukan. Dia lebih berbahaya daripada riya. Kenapa? Kalau riya itu terjadi sebelum kita beramal atau ketika kita beramal. Ya. Tapi yang namanya riya, yang namanya ujub ini, dia terjadi setelah kita beramal. Awalnya kita ikhlas misalkan, haji. Ya, kita haji setahun yang lalu, ikhlas. Oh, pahalanya sudah dicatat oleh Allah. Tahun ini dia ujub, dia banggakan amal hajinya. Pahala haji yang setahun yang lalu itu hapus. Demikian pula pahala ibadah kita yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Sekarang kita bangga-banggakan, hapus yang sudah lalu. Makanya para ulama mengatakan ujub ini lebih berbahaya lagi. Lebih parah lagi. Ya. Kalau riya, itu biasanya orang cerita, orang pamer. Tapi yang namanya ujub tidak harus pamer. Orang bisa ujub tanpa pamer. Ya. Dia tidak perlu cerita. Kadang-kadang orang ujub itu tidak cerita. Dia sudah melakukan amalan ini, amalan itu. Tapi memang di dalam hatinya itu ada rasa bangga diri. Dia merasa dirinya sudah menanam jasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah beramal ini, saya sudah bersedekah ini, saya sudah umroh, dia merasa Allah pasti akan memasukkan dia ke surga. Kalau Allah tidak memasukkan dia ke surga, berarti Allah tidak adil. Itu menurut dia. Karena saya sudah berjasa kepada Allah. Ini orang yang ujub.
Padahal Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Allah sama sekali tidak butuh kepada ibadah hamba. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, la syai'a afsada lil a'mali minal ujbi wa ru'yatin nafsi. Tidak ada sesuatu yang lebih merusak amal daripada penyakit ujub, bangga, silau melihat diri. Oh, hebat saya ini. Saya sudah khatam 5 kali. Hatta dia tidak cerita sama orang. Tapi dalam hatinya itu ada perasaan seperti itu, ini hilang, hapus amalnya. Ya. Biasanya, tapi orang yang ujub itu biasanya nyebut-nyebut. Biasanya nyebut-nyebut. Ya, saya sudah begini, kamu kan sudah saya kasih kemarin. Zakat harta saya kasih ke kamu. Masa kamu tidak mau bantu saya? Nah ini sudah hapus sudah nih. Pahala zakat malnya itu hapus. Na'udzubillah. La tubtilu sadaqatikum bil manni. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Jangan kalian hanguskan atau batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut sedekah kalian. Disebut-sebut. Ingat dulu kamu sudah saya kasih pinjaman. Ingat dulu kamu sudah saya kasih ini, kasih itu. Ya. Padahal ketika dulu dia ngasih setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, dia ikhlas ngasihnya. Sudah dicatat pahalanya. Tapi sekarang dia sebut-sebut, bisa pahala yang 2 tahun lalu itu bisa hilang, hangus. Itu bahaya ujub. Ya. Dan saking bahayanya ujub ini, Rasulullah SAW lebih menakutkan, lebih takut kepada ujub ini daripada dosa. Ya. Daripada dosa yang terjadi pada seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadisnya sahih, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, "Lau lam takunu mudhnibin," andai kata kalian ini tidak pernah berdosa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "khasyitu alaikum akthar min dzalik." Ada sesuatu yang lebih aku takutkan daripada itu. Andai kata ini para sahabat, kalian tidak pernah berdosa, saya masih merasa tidak aman atas kalian. Saya merasa kalian belum aman. Bahkan mengkhawatirkan. Kenapa? Ujub menimpa kalian. Ya. Oh, alhamdulillah. Tidak pernah saya melakukan kemaksiatan seperti yang dilakukan oleh fulan. Fulan ini fasik. Saya tidak pernah berbuat seperti dia. Nah, ini ujub. Merasa diri lebih baik daripada si fulan. Merasa diri tidak pernah berbuat dosa. Na'udzubillah. Merasa diri dia lebih baik daripada orang yang berbuat dosa. Ini dosa. Bahkan boleh jadi dosanya lebih berat daripada si fulan yang berbuat dosa itu. Ya. Antum misalkan alhamdulillah sudah lama ngaji. Wah, baok semeni sudah nih. Udah segini, udah jenggot nih. Udah lama ngaji. Udah kenal Ustadz Fulan, Ustadz ini, Ustadz Alan, Ustadz senior, udah kenal. Ya. Datang terus orang baru ngaji, belum tumbuh jenggotnya. Nah, terus antum merasa, julu anakku tamu surga ya. Julu tamu surga. Aku berjulu ngaji. Aku berjulu tahu. Aku berjulu beramal. Nah, ini ujub ini. Boleh jadi amalnya dia yang ngaji sudah bertahun-tahun itu hangus. Boleh jadi orang yang dia remehkan ini dia lebih tinggi posisinya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bahaya. Justru semakin lama kita ngaji, harus semakin tawadhu. Harus semakin rendah hati kita. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ujub ciri-cirinya seperti itu. Meremehkan orang lain. Menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Makanya antara kesombongan dan ujub itu dia saudara kembar. Artinya kalau lahir ujub akan lahir juga al-kibru, kesombongan. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Dan ini penyakit ujub ini yang menimpa iblis.
Iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Hah? Khalaqtani min nar, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Menurut iblis, api lebih baik daripada tanah. Gara-gara anggapannya itu, gara-gara merasa diri lebih baik, dan kebetulan katanya konon iblis ini ketika di surga sudah ribuan tahun beribadah. Dia ribuan tahun sudah beribadah kepada Allah. Ribuan tahun. Dan ternyata ada penyakit dalam hatinya. Dia merasa ibadahnya itu, dengan ibadahnya itu dia sudah tanam jasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah singkapkan kebusukan hatinya itu ketika Allah ciptakan Adam. Allah uji iblis itu disuruh sujud, memberikan penghormatan kepada Adam. Di situ kelihatan penyakitnya. Selama ini yang dia simpan-simpan, sekalipun ribuan tahun dia sudah beribadah. Ternyata dia ujub akan ibadahnya. Ya. Dia merasa lebih baik daripada orang baru. Orang baru, kan Adam nih orang baru. Saya sudah ribuan tahun beribadah. Ternyata Allah mengampuni Adam, iblis diharamkan untuk masuk surga selamanya. Wa'udzubillah. Ini penyakit yang menimpa iblis, ujub ini. Jangan sampai ada pada diri kita. Makanya setelah Ramadan ini, jangan pernah bangga. Antum sudah i'tikaf, jangan bangga dengan i'tikaf itu. Ya, tidak ada apa-apanya dengan kalau kita bandingkan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi, tidak ada apa-apanya. I'tikaf kita, puasa kita itu tidak ada apa-apanya. Jangan sekali-kali bangga. Ya. Dulu Al-Mutarrib bin Syekhir rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan li'an abit na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jiba. Ya, saya tidur di malam hari, tidak sholat malam. Kemudian di pagi hari saya bangun dalam keadaan menyesal gara-gara tidak dapat sholat witir tadi malam. Itu lebih baik. Lebih saya sukai daripada saya bangun semalam suntuk, saya sholat semalam suntuk, kemudian di waktu subuh saya bangga dengan amalan saya. Ini kata beliau, lebih baik kita tidur, tidak sholat, kemudian ketika kita bangun, kita nyesel. Tidak dapat saya sholat witir tadi malam. Itu lebih baik daripada kalau kita bangun semalam suntuk kita sholat, kemudian di pagi hari kita bangga dengan amalan sholat kita itu. Itu kata beliau. Ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah ditanya, mata yakunur rajulu musian? Kapankah seseorang itu dikatakan telah berbuat buruk? Qalat, Aisyah mengatakan, idza dhanna annahu muhsin. Jika dia menyangka dirinya sudah berbuat baik. Nah, kalau orang sudah menyangka dirinya sudah berbuat baik, di situ dia sudah berbuat buruk. Pada hakikatnya dia sudah berlaku buruk. Nah, kemudian yang terakhir, gimana caranya supaya kita terhindar dari riya dan ujub ini? Ini penting. Ya. Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul saja yang dosanya diampuni yang telah lalu dan akan datang, beliau berdoa berlindung dari dua jenis dosa kesyirikan. Jadi riya dan ujub ini naw' minasyirk kata para ulama. Ya, termasuk jenis kesyirikan, itu sebabnya dia membatalkan amal. Rasul saja berlindung. Rasul SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak sadari, tidak ketahui. Ini Rasul saja berdoa seperti itu. Maka kita yang bukan Rasul, yang tidak ada jaminan dosa kita diampuni, harus banyak berdoa dengan doa ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya khabi'ah. Apa khabi'ah?
amal rahasia. Amal yang hanya kita dan Allah yang tahu. Harus punya. Ya. Harus kita punya amalan yang hatta istri kita tidak tahu. Misalkan ya, kita sisipkan 10.000, 5.000 dari gaji kita. Ya, kita infakkan. Tidak usah kasih tahu istri. Cukup kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini namanya khabi'ah. Khabi'ah ini kartu jaminan kita nanti di akhirat. Kalau amalan kita yang lain yang ditahu oleh orang itu tidak ada jaminan diterima. Jangan-jangan kita riak di situ kan. Tapi kalau kita berusaha sembunyikan beberapa amalan kita, ini jadi jaminan. Ini karena sudah pasti diterima amal yang seperti ini. Sudah pasti ikhlas. Ya, amal yang tersembunyi. Itu sebabnya sholat-sholat sunnah itu disunnahkan dikerjakan di rumah. Rasulullah SAW di mana beliau tahajud, sholat witir? Di rumah. Padahal di samping rumah beliau itu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu 1 rakaat lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan rakaat yang sama jika dilakukan di selain Masjid Nabawi. 1000 kali lipat. Tapi tetap beliau sholat witir, sholat malam di rumah. Sholat sunnah subuh di mana Rasulullah? Di rumah. Padahal Masjid Nabawi di sampingnya. Menunjukkan bahwasanya tetap sholat sunnah nafilah itu lebih afdol dikerjakan di rumah. Apa hikmahnya dikerjakan di rumah? Itu jadi khabi'ah. Amal yang tersembunyi. Amal yang tersembunyi. Ya. Itu yang kedua. Harus ada amal yang tersembunyi yang kita punya. Karena amal yang tersembunyi ini yang bisa jadi jaminan dia lepas bebas dari riya. Setelah kita upayakan dia itu tersembunyi amal kita, jangan ceritakan ke siapapun juga. Karena kalau sudah diceritakan ya tidak jadi amalan tersembunyi dia. Nah, dengan kita tidak menceritakannya ini juga menjadi jaminan terlindungi amalan tersebut dari penyakit ujub. Penyakit ujub. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ingat bahwasanya semua ibadah kita ini itu taufik dari siapa? Dari Allah. Nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat, yang bikin kita bisa sholat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdiri ketika sholat, yang bikin kaki kita bisa berdiri itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca Al-Fatihah ketika sholat, yang buat lidah kita ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, mustahil kita dapat hidayah jadi orang Islam. Kalau bukan karena Allah, mustahil kita bisa sholat, mustahil kita bisa sedekah. Jadi Allah yang ngasih kita sehingga kita bisa beribadah. Ya, kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita akan terhindar dari ujub. Orang yang ujub itu, dia pada hakikatnya sedang menyembah dirinya, bukan menyembah Allah. Dia sedang bersyukur kepada dirinya, bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap ibadah yang dia lakukan itu murni dari dirinya, bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ujub itu tidak ada dia bersyukur sama sekali, nggak pernah dia bersyukur kepada Allah. Semuanya saya, ini karena harta saya, karena kehebatan saya, karena semuanya karena saya. Tidak ada karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat-ingat selalu semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak sombong, tidak menganggap diri kita di atas segalanya. Mungkin hanya ini ikhwati fillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.